Halo, teman-teman pernah dengar mens sana in corpore sano? Ya, saya percaya teman-teman suka mendengar ya, khususnya yang suka berolahraga. Mens sana in corpore sano itu berasal dari kata Latin ya. Mens sana in corpore sano artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya, jadi ditekankan di sini tubuh yang sehat mempunyai jiwa yang sehat. Nah, saya mau menggunakan istilah yang terbalik, yaitu corpore sano in mens sana. Ya, corpore sano in mens sana artinya di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Nah, kalau ditanya yang mana yang lebih penting, ya saya akan mengatakan dua-duanya harus ada. Di dalam jiwa yang sehat harus ada tubuh yang sehat, dan di dalam tubuh yang sehat harus ada jiwa yang sehat. Tetapi kalau dipilih, ditanyakan kepada saya yang mana yang lebih penting bobotnya, yang mana yang harus didahulukan, saya akan katakan jiwa yang harus disehatkan terlebih dahulu daripada tubuh. Mengapa? Karena tubuh kalau kita berolahraga itu hanya terbatas ya tempatnya ya, walaupun kita bisa jalan kaki, jogging di tempat umum terbuka, tetapi ini semuanya memerlukan waktu. Tidak mungkin kita sepanjang hari ini melakukan olahraga sepanjang hari demi tubuh yang sehat ya. Nah, tetapi pikiran ini tidak terbatas ya, jiwa ini tidak terbatas, mental ini tidak terbatas. Jadi di mana saja dia bisa ada sepanjang hari 24 jam, bahkan di dalam tidur pun kalau pikiran masih menguasai, khususnya pikiran yang membuat kita berpikir terlalu jauh, khawatir dan segala macam, depresi, maka itu akan mempengaruhi kualitas tidur. Nah, tatkala kualitas tidur juga diganggu, maka tubuh pun juga akan terganggu. Yang kemarin sudah saya bahas, yaitu psikosomatis ya, gangguan tubuh karena gangguan pikiran. Nah, kalau ditanyakan yang mana lebih penting yang harus dijaga atau didahulukan, saya akan mengatakan jiwa atau pikiran atau mental yang harus dibereskan terlebih dahulu. Nah, sehingga membuat tubuh yang ada pada kita itu menjadi lebih sehat ya. Jadi kalau ditanyakan sekali lagi yang mana yang harus didahulukan, maka saya akan jawab jiwa. Ya, jiwanya harus dibereskan. Nah, teman-teman, misalnya contoh, teman-teman lagi lari, jogging atau olahraga. Nah, pada saat itu tubuh sehat saja atau tidak bermasalah atau belum lelah lah istilahnya. Lalu kepikiran besok mau bangun pagi, waduh takut telat, otomatis olahraga teman-teman ini ya akan berhenti bukan karena capek, bukan karena sudah cukup waktu, tetapi karena pikiran yang membuat aduh besok mau bangun pagi, kalau misalnya terlalu capek nggak bisa bangun takutnya. Nah, ini akan membuat olahraganya juga terganggu ya. Nah, saya ambil contoh lagi. Tadi pagi saya membeli buah alpukat. Di rumah masih ada beberapa biji ya. Nah, lalu saya pergi ke pasar, saya lihat buah alpukatnya sudah matang benar. Nah, lalu pertanyaannya, apakah yang matang lebih baik atau yang masih mentah yang harus ditunggu beberapa hari itu lebih baik? Nah, persoalannya adalah tergantung. Kalau saya di rumah masih ada alpukat yang sudah siap dimakan, tetapi begitu saya lihat yang matang, maka itu tidak membuat satu nilai yang lebih baik. Lebih baik saya pilih yang yang belum matang, sehingga saya bisa tunggu beberapa hari kemudian yang di rumah sudah habis, lalu saya bisa makan. Tetapi bagi orang yang tidak ada persediaan dan dia mau makan hari itu juga, saat itu juga, maka dia harus pilih yang matang. Jadi matang atau tidak matang, yang matang atau yang mentah, itu tergantung bagaimana kita melihatnya dan kebutuhannya pada saat itu. Nah, oleh sebab itu sama. Tatkala kita bicara jiwa dan tubuh, maka yang paling penting nih sekarang persoalannya apa? Ya, kalau tubuhnya sudah sehat, maka harus tahu nih pada saat tubuh yang sehat, tetapi jiwanya ini, pikirannya nih ada persoalan yang dipikirkan, maka harus cepat-cepat pikiran ini dibereskan. Ya, nah, tatkala jiwa kita sudah baik, tubuh ini kurang baik, maka cepat-cepat kita harus bereskan. Ya, karena ini salah satu yang mana mendahulukan akan mengganggu. Ya, demikian pun juga tubuh. Kalau lagi sehat, pikiran tidak baik, maka tubuh akan terganggu. Nah, tatkala jiwa yang sehat, tetapi tubuh tidak diperhatikan, sakit penyakit datang, juga ini tidak baik.
sehingga saling mengganggu. Tetapi yang saya mau ketekankan sekali lagi, kalau olahraga itu terbatas tempatnya dan waktunya, karena nggak mungkin kan kita setiap hari, sepanjang hari itu berolahraga demi kesehatan tubuh. Nah, tetapi jiwa ini sekali lagi saya katakan akan di mana saja Anda berada, di mana saja teman-teman berada, ini jadi persoalan. Ya, apalagi mungkin pagi ini masih oke-oke saja, begitu siang ada masalah, ya lalu kepikiran, waduh, nanti gimana, maka besok pasti teman-teman pasti udah malas untuk olahraga, terganggu. Nah, jadi harus pintar-pintar melihatnya, ya. Nah, oleh sebab itu, harus bersihkan atau bereskan pikiran dulu, ya, sambil membereskan tubuh, ya. Misalnya kita ke psikiater juga hanya untuk menenangkan pikiran dengan cara diberikan obat supaya kita tenang. Tetapi obat ini kan tidak kita pastikan bahwa ini akan merusak tubuh atau tidak. Bahkan cenderung menjadi ketergantungan obat itu. Ya, sedikit stres, sedikit depresi lalu minum obat supaya bisa tidur. Nah, ini obat akan diminum terus akan menjadi persoalan sendiri. Nah, oleh sebab itu saya selalu menekankan diri kita atau tubuh kita ini adalah tanggung jawab kita yang Tuhan berikan, sehingga kita harus mengerti dulu yang mana dulu nih harus dibereskan. Ya, kalau pikiran kita lagi kacau, bereskan pikiran. Kalau tubuh lagi tidak baik, maka harus dibereskan tubuh ini. Tetapi jangan pada saat membereskan justru malah lebih merusak. Ya, misalnya contoh kita minum obat yang kelamaan akan merusak tubuh. Nah, mau tidak mau kita harus mencari satu alternatif yang aman, walaupun agak lama tapi aman ke depannya sambil membereskan jiwanya dan sebaliknya. Ya, jadi membereskan pikiran itu tidak harus dengan obat. Ya, tetapi ada cara-caranya. Misalkan kita sudah tahu istilah janganlah engkau menambahkan kekhawatiranmu satu hari pun, karena satu hari punya kekhawatiran itu sudah cukup. Ya, teman-teman pernah dengar itu. Jadi kalau kita percaya, oh khawatir saya ini sehari ini cukup buat sekarang, buat hari ini, ngapain saya pikirin yang besok-besok. Coba lihat burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Masa kita tidak dipelihara oleh Tuhan? Nah, harusnya kalau kita punya depresi, pikiran yang tidak mampu kita selesaikan, kita serahkan kepada Tuhan, minta hikmat untuk dibantu, ya, ditolong, diberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, oleh sebab itu jangan sembarangan mengambil satu langkah atau cara yang akhirnya merusak tubuh kita. Nah, saya mau katakan begini. Hati yang gembira adalah obat, ya, hati yang gembira. Nah, untuk mencapai kegembiraan, maka kita harus memunculkan satu pikiran positif. Nah, untuk memunculkan pikiran positif, maka kita mau tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Biar Tuhan mengatakan apa, menyatakan apa di dalam setiap pribadi itu pasti berbeda-beda. Nah, ini harus kita lakukan. Tidak mungkin kita milik Tuhan ini kita biarkan, tapi kita mencari solusi dengan cara sendiri-sendiri. Itu tidak mungkin, ya, bahkan akan lebih fatal. Jadi berhikmatlah di dalam hidup, jaga tubuh ini dengan tanggung jawab penuh, karena ini milik Tuhan. Nah, kalau teman-teman merasa tubuhnya kurang enak dan aman, saya mau perkenalkan satu produk, yaitu Clostanin Gold. Itu dari Jepang, yang buatan Nikken Sohonsa Corporation sejak 1975. Ini membuat sesuatu tubuh kita ini menjadi rileks, ya, dan juga menambah stamina. Dan ini aman karena terbuat dari bahan aktif, misalkan bubuk chlorella, terus shiitake, jamur shiitake, terus lecithin kacang kedelai, ya, semuanya ada. Nanti saya akan berikan deskripsinya, apa bahan aktifnya. Ya, kembali lagi kita harus jaga diri, ya, percayalah, jangan sembarangan kita makan atau kita melakukan aktivitas yang sebenarnya bukan solusinya. Ya, oleh sebab itu berhikmat, cari orang yang tepat, cari makanan yang tepat, cari yang tepat segala sesuatu solusinya, dan cari minuman yang benar, ya. Dan saya percaya yang paling penting datang kepada Tuhan, maka Dia akan membuka jalan yang tadi saya katakan, cara-cara yang terbaik. Oke, tetap semangat.